Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik dari kelas S7D jurusan Teknik Industri. Berikut adalah penjelasan tentang materi sejarah dan beberapa silsilah yang ada di Pura Mangkunegara, Surakarta, Solo. Berikut video penjelasannya. Di Surakarta, Solo ada sebuah istana atau keraton yang berkembang sampai saat ini. Kerajaan yang didirikan pada tahun 1757 oleh Pangeran Mangkunegara I, Raden Mas Said, yang merupakan salah satu tokoh penting di Kerajaan Mataram. Mangkunegara tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan budaya. Hingga saat ini, Pura Mangkunegara memiliki elemen dan arsitektur yang menarik dan menggambarkan kemegahan serta kekayaan budaya Jawa. Ciri khas arsitektur Jawa Pura Mangkunegara: joglo, tiang-tiang besar, ukiran, dan hiasan. Jika diamati dengan seksama, pendopo Mangkunegara memiliki lukisan hasta brata yang menggambarkan 8 simbol warna kepemimpinan Jawa. Arsitektur keraton memiliki gaya tradisional yang dipadukan dengan elemen kolonial Belanda. Salah satu ciri khas arsitekturnya adalah atap rimasan gapura yang mengarah ke sudut-sudut penting dalam keraton. Pendopo sering digunakan untuk pagelaran atau acara penting lainnya. Tahukah kamu mitos memeluk tiang di Pura Mangkunegara? Jika kamu melingkarkan tangan ke tiang, kemudian kedua tangan bertemu, keinginanmu akan terkabul. Beberapa silsilah kepemimpinan di Pura Mangkunegara. Adipati ke-7 Mangkunegara yaitu Raden Mas Said Surjo Suparto yang memimpin di tahun 1916 hingga 1944. Selanjutnya, penguasa Pura Mangkunegara yang ke-9 merupakan putra laki-laki kedua dari Mangkunegara yang ke-8. Beliau bernama Gusti Jiwo yang memimpin di tahun 1951 sampai 2021. Yang terakhir, beliau bernama Bre Cokro Hutomo Wiro Sujiwo, putra dari Mangkunegara yang ke-9 yang memerintah pada Maret 2022 hingga saat ini. Mangkunegara berdiri setelah perpecahan besar yang terjadi di Kerajaan Mataram. Meskipun berada di bawah kekuasaan Belanda, melihat lebih dalam, beberapa kamar atau tempat istirahat yang dikhususkan untuk keluarga kerajaan biasanya terletak dalam bangunan pavilion. Ruangan tersebut dibagi dengan pintu geser atau pembatas berbahan kayu halus. Kamar-kamar istirahat ini sering berada di sekitar taman atau halaman yang luas dengan taman hijau di kolam kecil untuk memberi ketenangan dan rasa harmoni dengan alam. Pracima ini dibuat oleh pangeran untuk permaisuri sebagai hadiah pernikahan. Tidak sampai di situ, ruang makan ini disebut Pracima Yoso. Ruangan hasil rancangan Thomas Cartens tersebut, ruangan yang mempunyai koleksi tidak kalah menarik seperti yang ada di ruangan ini. Dan patung ini didapat dari Raja Bali sebagai hadiah dan diletakkan di Pracima Yoso. Berikut bagian akhir dari bangunan Pura Mangkunegara ini. Semoga dapat dinikmati seterusnya. Sekian dari video penjelasan tentang sejarah yang ada di Pura Mangkunegara. Semoga video yang saya buat dapat menambah pengetahuan kepada kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.